Baik, selamat siang Bapak dan Ibu pembimbing dan penguji. Perkenalkan, saya Putu Gede Pujana, NPM 1997-10088. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian tugas akhir saya yang berjudul Pembangunan Sistem Informasi Beasiswa Yayasan Muridya Narayana berbasis website. Berikut merupakan alur pembahasan. Saya akan bahas mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, analisis dan perancangan sistem, implementasi dan pengujian sistem, dan penutup. Baik, berikut merupakan pendahuluan bagian latar belakang. Peran teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, teknologi telah mengubah cara pengelolaan beasiswa secara lebih efisien dan transparan melalui sistem online dan otomatisasi yang ditawarkan oleh teknologi informasi tersebut. Berikutnya merupakan beasiswa, yang merupakan suatu bantuan keuangan yang diberikan untuk membantu individu, pelajar, atau mahasiswa dalam menutup biaya pendidikan yang mereka tempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, perusahaan, yayasan, atau instansi-instansi lainnya. Beasiswa juga dapat diberikan dalam berbagai kriteria seperti akademik prestasi, kondisi ekonomi, minat atau bakat tertentu. Dan beasiswa juga menjadi solusi bagi seorang dalam menutup biaya pendidikan. Dengan demikian, beasiswa dapat membuka kesempatan bagi individu untuk meningkatkan pendidikan dan karirnya. Berikutnya merupakan yayasan. Yayasan Muridya Narayana merupakan suatu yayasan yang bergerak di lingkungan masyarakat pada bidang pendidikan. Yayasan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui program beasiswa. Namun, pengelolaan beasiswa pada yayasan ini masih secara manual, sehingga menyebabkan proses pendaftaran, verifikasi data, seleksi, dan pemberian beasiswa masih kurang efisien dan transparan. Berikutnya merupakan pembangunan sistem. Pembangunan sistem informasi beasiswa berbasis website bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pendaftar dan yayasan dalam mengelola proses beasiswa. Nah, pembangunan sistem informasi ini juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh yayasan sebelumnya, dan pembangunan sistem informasi ini akan dibangun menggunakan framework Vue.js sebagai front-end yang merupakan framework JavaScript yang digunakan untuk menampilkan atau merancang UI atau user interface pada sistem. Kemudian, terdapat juga framework Laravel yang digunakan sebagai back-end yang merupakan framework PHP yang digunakan untuk mengelola data pada sistem ke basis data. Baik, berikutnya merupakan pendahuluan bagian rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengelola proses pendaftaran, verifikasi data, seleksi dan pemberian beasiswa dengan sistem informasi berbasis website yang efisien, transparan, mudah digunakan, dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikutnya merupakan pendahuluan bagian batasan penelitian. Yang pertama yaitu sistem informasi beasiswa yang dibangun hanya diterapkan pada Yayasan Muridya Narayana saja. Yang kedua, informasi yang diperlukan dalam pengembangan sistem hanya berasal dari Yayasan Muridya Narayana saja. Yang ketiga, sistem akan dibangun dalam platform website saja. Yang keempat, pengembangan sistem akan menggunakan framework Laravel sebagai back-end. Yang kelima, pengembangan sistem akan menggunakan framework Vue.js sebagai front-end. Dan yang terakhir, yang keenam, penggunaan database pada sistem akan menggunakan MySQL. Berikutnya merupakan pendahuluan bagian tujuan penelitian, yaitu membangun sistem informasi beasiswa pada Yayasan Muridya Narayana berbasis website yang efektif dan efisien menggunakan framework Laravel dan Vue.js. Hal ini berkaitan dengan proses pendaftaran, verifikasi data, seleksi, dan pemberian beasiswa melalui sistem informasi yang transparan, dan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi yayasan dalam proses pengelolaan beasiswa dan memberikan kemudahan bagi para pendaftar beasiswa dalam mencari beasiswa. Baik, berikutnya merupakan pendahuluan bagian metode penelitian. Yang pertama yaitu wawancara. Nah, pada tahapan ini, saya bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian beasiswa yang dilakukan oleh yayasan sebelumnya dan mendiskusikan terkait sistem informasi beasiswa yang akan dibangun. Pada tahapan ini juga diharapkan dapat membantu proses pembangunan sistem yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua, tinjauan pustaka. Pada tahapan ini, saya mencari informasi-informasi terkait sistem melalui jurnal-jurnal di internet dan digunakan juga sebagai acuan dalam pengembangan sistem yang lebih baik dari penelitian yang sebelumnya agar lebih terarah dan sesuai tujuannya. Kemudian pada tahapan selanjutnya yang ketiga, analisis kebutuhan. Setelah diperoleh data yang cukup, akan memudahkan proses perancangan use case diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur sistem. Kemudian terdapat juga
Entity Relationship Diagram atau ERD yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data pada sistem. Serta, pada tahapan analisis kebutuhan ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian data dengan proses implementasi pada sistem. Selanjutnya itu tahapan yang keempat, perancangan sistem. Pada tahapan ini akan dilakukan perancangan basis data dan mockup atau user interface pada sistem. Dan pada tahap ini juga didukung berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya untuk memastikan hasil yang optimal. Selanjutnya, tahapan yang kelima itu pengadaan sistem. Pada tahapan ini akan dilakukan pembangunan sistem secara nyata berdasarkan rancangan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem yang akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan dan hasil akhir akan berupa kode yang dapat dieksekusi. Kemudian, pada tahapan yang terakhir yang keenam, yaitu pengujian sistem. Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian terkait tahapan sebelumnya, yaitu pengadaan sistem, di mana hasil dari tahapan sebelumnya, pengadaan sistem akan diuji dan divalidasi untuk memastikan sistem sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Dan pada tahapan ini juga bertujuan untuk membantu mengurangi masalah yang kemungkinan muncul di masa depan dan memastikan kualitas sistem dengan baik. Berikutnya merupakan tinjauan pustaka. Dengan melakukan pengumpulan data yang dapat berupa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini, data yang dikumpulkan dengan melakukan pengkajian melalui jurnal-jurnal di internet yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum terkait topik penelitian serta digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Berikut merupakan data yang telah diperoleh yang saya kelompokkan berdasarkan penomorannya. Nomor 1, yaitu Wahyuni dan kawan-kawan pada tahun 2016, penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Beasiswa Berbasis Website pada Fakultas Teknik Untirta. Yang kedua, Suherlan dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang berjudul Sistem Pengolahan Pendaftaran Beasiswa bagi Mahasiswa STIMK Karisma Makassar berbasis web dengan framework CodeIgniter. Yang ketiga, Putra dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Beasiswa Tahun Pemerintah Kota Sabang menggunakan framework CodeIgniter. Yang keempat, Akib dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Registrasi Beasiswa Pemerintah Daerah Berbasis Web. Yang kelima, Widya Ningrum dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Beasiswa Berbasis Web menggunakan framework CodeIgniter di Unip2 Jombang. Kemudian yang keenam, Anwar dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang berjudul Sistem Informasi Pendaftaran Beasiswa pada Universitas Putra Muhammad Yamin berbasis website. Kemudian yang ketujuh, Baco dan kawan-kawan pada tahun 2022 penelitian yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Beasiswa berbasis web pada bidang kemahasiswaan Universitas Islam Makassar. Dan yang terakhir, saya sendiri, Putu Gede Pujayana, pada tahun 2023, penelitian yang berjudul Membangun Sistem Informasi Beasiswa Yayasan Muridian Narayana berbasis website. Baik, berikut merupakan tabel perbandingan pada tinjauan pustaka. Yang pertama, yaitu objek penelitian. Pada penelitian nomor 1-7, objek penelitiannya itu perguruan tinggi. Kemudian untuk saya sendiri yaitu jenjang SMP, SMA atau SMK, dan perguruan tinggi. Kemudian, bahasa pemrograman yang digunakan penelitian nomor 1-7 menggunakan PHP. Kemudian saya sendiri PHP dan JavaScript. Lalu, yang selanjutnya basis data dan platform. Seluruh penelitian di sini menggunakan basis data MySQL dan platformnya website. Kemudian untuk framework, penelitian nomor 1, 4, dan 6 menggunakan native pure PHP. Kemudian penelitian nomor 2, 3, 5 menggunakan CodeIgniter. Penelitian dengan nomor 7 menggunakan Laravel. Dan saya sendiri menggunakan Laravel dan Vue.js. Berikutnya merupakan fitur seleksi beasiswa. Penelitian nomor 1-7, fitur seleksi beasiswanya itu melalui berkas. Kemudian untuk saya sendiri melalui berkas, tes soal, dan tes wawancara. Selanjutnya, fitur mencari beasiswa. Penelitian nomor 1-7 tidak terdapat, kemudian untuk saya sendiri terdapat. Dan selanjutnya, fitur pengumuman. Penelitian nomor 1-2-3 tidak terdapat fitur pengumuman. Untuk penelitian nomor 4, 5, 6, 7 terdapat fitur pengumuman melalui website. Kemudian untuk saya sendiri, fitur pengumuman melalui website dan notifikasi email. Lalu untuk selanjutnya itu fitur mencetak laporan. Nah, penelitian nomor 1, 4, 5 tidak terdapat. Kemudian penelitian nomor 2, 3, 6, 7 dan saya sendiri terdapat. Yang terakhir yaitu fitur verifikasi email. Penelitian nomor 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 tidak terdapat. Kemudian untuk penelitian nomor 3 dan saya sendiri terdapat. Berikutnya merupakan landasan teori. Pertama, beasiswa. Merupakan bantuan finansial yang diberikan kepada suatu individu yang bertujuan untuk digunakan dalam menyelesaikan pendidikan yang mereka tempuh.
Nah, jenis-jenis beasiswa itu ada beasiswa penghargaan, beasiswa bantuan, dan beasiswa penuh. Kemudian selanjutnya itu Yayasan Madwina Narayana merupakan suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dengan memberikan kesempatan di lingkungan masyarakat melalui program beasiswa. Yayasan ini didirikan oleh Bapak Imadirate pada tahun 2017. Selanjutnya sistem informasi yang merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang digunakan untuk mendukung operasi dan manajemen dalam berbagai sektor kehidupan. Sektor-sektornya seperti pendidikan, pemerintah, dan lainnya. Kemudian selanjutnya website merupakan sekumpulan halaman yang saling terkait dalam suatu domain dengan menyediakan berbagai informasi yang dapat dilihat dan ditelusuri melalui mesin pencari. Jenis-jenis website ada website statis, dinamis, dan interaktif. Berikutnya merupakan framework Laravel, yang merupakan sebuah framework PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web dengan sintaks yang ekspresif dan elegan dengan menerapkan MVC atau Model View Controller, dan framework ini dikembangkan oleh Taylor Otwell pada tahun 2011. Selanjutnya framework Vue.js merupakan sebuah framework JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface dengan performa yang baik, dan framework ini dikembangkan oleh Evan You pada tahun 2014. Lalu yang terakhir yaitu MySQL, merupakan sebuah software yang berfungsi untuk membuat dan mengelola berbagai informasi yang ada pada database di dalam server dengan bahasa pemrograman SQL atau Structural Query Language, dan MySQL ini dikembangkan oleh Oracle Corporation pada tahun 1995. Nah, selanjutnya merupakan analisis dan perancangan sistem bagian fungsi produk yang digambarkan melalui use case diagram. Pada use case tersebut terdapat 3 role user, yaitu pendaftar, admin, dan penguji yang memiliki atribut seperti berikut. Nah, selanjutnya itu analisis dan perancangan sistem bagian perancangan data yang digambarkan melalui Entity Relationship Diagram atau ERD. Berikut terdapat total 14 tabel yang saling berrelasi dan memiliki atribut sebagai berikut. Selanjutnya merupakan analisis dan perancangan sistem bagian overview sistem, dan berikut merupakan arsitektur sistemnya, di mana dimulai dari klien yang menerima website atau sistem, kemudian sistem akan memproses respon API yang telah diproses oleh Vue.js dan Laravel. API akan diambil melalui server, dan server akan mengambil data melalui basis data atau database. Dan berikut merupakan analisis dan perancangan sistem bagian arsitektur perangkat lunak. Nah, pada arsitektur perangkat lunak ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu view, controller, dan model. Untuk view terdapat total 17 view, kemudian controller terdapat 11, dan model terdapat 14. Baik, berikutnya merupakan implementasi dan pengujian sistem. Terkait ilmu sistem, telah saya cantumkan linknya melalui berkas pendaftaran ujian tugas akhir. Baik, selanjutkan ke hasil pengujian. Di sini saya melakukan pengujian dengan menyebarkan kuesioner kepada 35 responden dengan mengajukan total 14 pertanyaan dengan format menjawab dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Dan berikut merupakan pertanyaan dan hasil jawabannya. Di sini tampilkan pertanyaan 1 sampai nomor 7. Kemudian saya lanjutkan. Berikut merupakan pertanyaan nomor 8 hingga 14. Baik, itu mengenai hasil pengujian. Berikutnya saya lanjutkan terkait analisis dan kelebihan kekurangan. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh sistem, yang pertama, kita memiliki tampilan menarik dan mudah untuk digunakan. Kelebihan berikutnya itu sistem memiliki fitur verifikasi email untuk memastikan bahwa data akun pengguna valid. Tampilan emailnya seperti berikut. Selanjutnya, sistem menyediakan fitur seleksi tes soal dengan mengerjakan tes yang memiliki perhitungan waktu secara langsung. Tampilannya seperti berikut. Nah, halaman ini digunakan oleh pendaftar ketika mengerjakan tes soal, di mana ketika telah mulai soal akan dilakukan proses perhitungan waktu secara langsung. Dan kelebihan berikutnya itu sistem menyediakan fitur mencetak laporan. Fitur ini digunakan oleh admin dalam mencetak laporan terkait proses pendaftaran beasiswa. Kemudian selanjutnya, sistem memiliki fitur mengirim notifikasi ke email pendaftar untuk memastikan pendaftar tetap mendapat informasi terkini tentang status pendaftaran dan pengumuman terkait beasiswa. Tampilan emailnya seperti berikut. Dan kelebihan yang terakhir yaitu sistem menyediakan fitur responsif yang memudahkan pengguna untuk mengakses sistem melalui berbagai perangkat. Nah, tampilannya seperti berikut yang diakses melalui 3 perangkat yang berbeda, yaitu laptop, tablet, dan mobile. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh sistem, yang pertama,
Sistem tidak memiliki fitur live chat yang bertujuan untuk dapat saling berinteraksi antara admin, penguji, dan pendaftar melalui sistem. Kemudian, yang kedua, sistem tidak menampilkan map penomoran ketika pengerjaan tes soal yang bertujuan untuk pendaftar mengetahui soal yang belum dijawab atau sudah dijawab. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sistem tidak menyediakan fitur wawancara secara langsung, melainkan proses wawancara masih menggunakan link di luar sistem. Berikutnya merupakan kesimpulan. Sistem informasi beasiswa berbasis website berhasil dibangun menggunakan framework Laravel dan Vue.js. Kemudian, sistem dapat membantu yayasan dalam mengelola proses beasiswa seperti pendaftaran, verifikasi data, seleksi, dan pemberian beasiswa hingga mencetak laporan. Kemudian, sistem juga memudahkan pendaftar dalam mendaftar beasiswa, didukung dengan informasi melalui notifikasi email untuk memastikan pendaftar selalu dapat informasi terkini dan pengumuman terkait beasiswa yang didaftarkan. Kemudian terakhir, terdapat fitur responsif yang memudahkan pengguna dalam mengakses sistem melalui berbagai perangkat. Berikutnya merupakan saran, yaitu yang pertama, menambahkan fitur untuk selalu dapat komunikasi antara admin, penguji, dan pendaftar seperti live chat. Kedua, mengembangkan fitur map penomoran ketika proses pengerjaan tes soal yang bertujuan untuk pendaftar dapat mengetahui soal yang belum dijawab atau sudah dijawab. Kemudian yang terakhir itu mengembangkan fitur saat proses wawancara dengan penguji dengan melakukan interaksi wawancara langsung pada sistem tanpa melalui link di luar sistem. Baik, sekian presentasi terkait ujian tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.